Kita berdoa. Kami bersyukur buat Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan. Kami rindu Tuhan untuk disapa oleh firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan ke dalam hati dan pikiran kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di malam hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai kepada 26. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca secara bersama-sama Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Salam bagi kita, Bapak Ibu, pemuda, anak sekolah minggu, atau anggota jemaat, ataupun siapa yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini yang mungkin ada di rumah sakit. Kami sapa, biarlah juga Bapak Ibu boleh menerima kesembuhan dan kekuatan dari Tuhan. Kita bersyukur jika Tuhan masih memberi kita kekuatan, nafas kehidupan hingga pada hari ini, sekalipun dalam kondisi yang belum aman untuk bisa seperti sedia kala kita bebas untuk beribadah. Tapi kita bersyukur kita masih bisa angkat pujian dan berdoa, mendengar firman Tuhan, sekalipun di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada ungkapan yang mungkin sudah pernah kita dengar, dikatakan seperti ini. Hidup kita seringkali dipengaruhi oleh apa yang sering kita pelajari, apa yang kita baca,
Atau mungkin apa yang kita tonton lewat handphone atau televisi di tengah-tengah kehidupan kita. Hal itu seringkali mempengaruhi cara pandang, cara berpikir kita dalam kehidupan ini. Karena itulah firman Tuhan juga mau mengajari kita. Disebutkan di sana di ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Dalam bahasa Simalungun dikatakan marguru bani tondui. Hiduplah oleh roh. Mungkin terjemahan bahasa Simalungun itu marguru. Apa yang kita pelajari, apa yang sering kita baca, kepada siapa yang sering kita belajar, meminta nasihat, itu akan mempengaruhi sikap, perkataan, perbuatan kita dalam kehidupan ini. Karena itu ternyata Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada dua hal dalam teks firman Tuhan ini, jalan yang harus kita pilih. Kepada siapakah kita marguru? Apakah kita dipimpin oleh keinginan daging atau keinginan roh? Dalam dua hal ini disebutkan di sana, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Bapak Ibu, dua sisi ini selalu bertentangan satu dengan yang lain, antara keinginan daging dan keinginan roh. Hati-hati Bapak Ibu. Di manakah yang lebih dominan dalam kehidupan kita? Hal yang negatif atau hal yang positif dalam hidup kita? Kalaulah hal yang negatif sering menguasai pikiran kita, cara pandang dan cara berpikir kita juga akan menuntun kita kepada hal-hal yang negatif, frustasi, menyerah, emosi, kalah dalam kehidupan ini. Tapi kalau hal-hal yang positif, separah dan sesulit apapun kehidupan ini, akan terus membawa kita untuk menjadi orang-orang yang selalu berjuang, berpikiran positif dalam setiap langkah kehidupan kita. Disebutkan di sana, bagaimanakah orang yang menuruti keinginan daging dalam kehidupannya. Dalam bahasa aslinya dikatakan daging itu adalah sarx, yaitu sifat jatuh, berdosa, yang digambarkan seperti Adam dan Hawa yang tergoda oleh iblis karena keinginan daging. Apakah Bapak Ibu, Saudara seringkali tergoda, terjatuh karena keinginan daging yang digambarkan seperti karakter Adam dan Hawa? Apakah sifat-sifat dari kedagingan itu? Yang pertama bisa kita melihat adalah dosa seksual. Itu ada di ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ada 3 hal dosa seksual di ayat yang ke-19. Percabulan itu
Dalam terjemahan aslinya dikatakan porneo, pelacur. Dari situlah lahirnya kata pornografi. Coba, mungkin Bapak Ibu atau kaum muda, siapa yang sering menonton video porno, hati-hati, itu akan mempengaruhi jalan hidup kita. Akhirnya kita bisa melihat apa yang terjadi kalau hidup kita akan tergantung kepada hal-hal yang seperti itu. Kemudian di sana dikatakan kecemaran. Kecemaran itu adalah penyimpangan seksual. Itu boleh kita katakan seperti gay, lesbian. Terjadi penyimpangan seksual dalam kehidupan ini. Kemudian dikatakan hawa nafsu. Hawa nafsu itu dalam kehidupan kita dikatakan tidak ada batas dan hambatan sosial. Tidak ada lagi norma-norma, batas-batas dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi batas skala sosial, sehingga kalau kita lihat berita, ada seorang ayah bisa juga melakukan tindakan seksual yang tidak baik kepada anaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita ada 3 hal tadi: percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Dosa seksual ini seringkali menghancurkan kehidupan kita. Inilah keinginan daging. Yang kedua adalah dosa kepada Tuhan. Dikatakan di sana di ayat 20, yaitu penyembahan berhala dan sihir. Seringkali orang datang menyembah kepada dewa matahari, dewa bulan, di laut, di pohon yang besar, atau membuat ilah lain dalam kehidupannya. Kemudian dikatakan di sana adalah sihir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ternyata dalam kehidupan kita diterjemahkan dalam bahasa aslinya adalah parmaki. Dari situlah lahirnya kata farmasi. Sesungguhnya itu adalah pembagian obat bius dan pemberian mantra-mantra sihir. Ternyata ini adalah hal yang menentang Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita memberikan mantra-mantra, membuat ilah lain di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian yang ketiga dikatakan di sana adalah dosa terhadap sesama. Yang pertama, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian. Ini tantangan di tengah-tengah komunitas kebersamaan kita. Apakah sering terjadi perseteruan, perselisihan, iri hati? Kalaulah dalam kehidupan kita sifat kita adalah sifat yang selalu mementingkan diri sendiri. Dalam terjemahan aslinya dikatakan adalah jelot. Hanya keinginan kita yang harus terjadi.
selera dan kemauan kita yang harus terjadi dalam kehidupan ini. Apalagi kalaulah ada amarah. Dikatakan di sana tumos, ledakan amarah yang tidak terkendali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah ada karakter yang seperti ini dalam kehidupan kebersamaan kita? Kalaulah kita ada persoalan, langsung ada ledakan amarah, tidak bisa kita kendalikan diri kita. Ternyata itu adalah mengakibatkan kehancuran dalam kebersamaan kita. Apalagi ada yang mengutamakan kepentingan diri, percideraan, dan ada kedengkian di tengah-tengah kehidupan kita. Katakan di sana, kalau orang yang punya kedengkian dalam kehidupannya adalah orang yang berduka atas kemakmuran orang lain. Coba tes hati dan pikiran kita. Apakah saudara berduka kalau orang lain diberkati lebih? Ya misalnya, wah 10 kali lipat dari kehidupan Anda. Kalau mungkin kita ya sama-sama dari masa kecil, sama-sama berkembang dewasa. Kok dia lebih hebat dari saya. Hati-hati kalaulah kita akan terjebak kepada sifat kedengkian. Kita berduka kalau orang lain punya berkat kemakmuran yang luar biasa. Seringkali dikatakan susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itulah karakter kalaulah ada kedengkian dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat dikatakan di sana adalah dosa terhadap diri sendiri. Ada 2 hal yang boleh kita lihat, yaitu kemabukan dan pesta pora. Coba siapa yang pernah mabuk? Mungkin ada kaum bapak atau kaum muda, ibu-ibu juga pernah mabuk ya. Boleh juga ya, karena zaman ini nggak ada lagi bedanya ya. Kalaulah orang menjadi mabuk, apa yang terjadi? Dia bisa menjadi orang yang lupa diri. Dia tidak tahu lagi siapa dia. Ada ungkapan yang mengatakan seperti ini. Kalau minum 1 gelas, dikatakan itu adalah menyehatkan badan. Diminum 3 gelas, mulailah tarik suara. Boleh ya, kalau Bapak yang ada di kampung atau yang lagi kumpul, kalau sudah masuk 3 gelas, mulailah tarik suara. Kalau ditambah lagi minum 6 gelas, mulailah angkat bicara. Mulailah keluar kata-kata yang gak perlu, akan keluar dari kehidupan kita. Kalaulah lagi minum 9 gelas, mulailah lupa siapa dia. Diminum lagi sampai mabuk 12 gelas. Hati-hati. Saat kita sudah lupa siapa kita, tapi kalaulah terus semakin terpuruk, kita bisa masuk neraka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari gambaran ini, apakah sering kali kita merusak
kehidupan kita dengan kemabukan pesta pora, kita menjadi orang yang lupa diri, arah dan tujuan yang tidak jelas, membiarkan segala sesuatu, keinginan daging yang menguasai hati dan pikiran kita. Disebutkan di sana secara jelas dan tegas, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 21. Kita garis bawahi, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berapa poinkah keinginan-keinginan daging yang telah kita baca telaah tadi, yang sering menguasai hati dan pikiran kita? Tapi sebagai orang-orang yang percaya, dikatakan di sini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita adalah milik Kristus, saudara dan saya. Menyalibkan daging, kita mau melupakan masa lalu yang gelap kelam itu. Kita mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, yang menghancurkan juga hidup kita dalam kehidupan ini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hari ini firman Tuhan menguatkan saudara dan saya, menguatkan kita semua supaya hidup kita dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus dipimpin oleh Roh. Keinginan hidup kita haruslah tertancap kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Kristus. Saat kita tunduk, tersambung, hidup bersama dengan Kristus, hidup kita akan menghasilkan buah yang baik. Dari pohonnya dikenal buahnya. Biarlah yang ke-9 poin tadi, karakter Allah, karakter dalam hal membangun hubungan kita dengan sesama, dan karakter membangun diri kita. Itu yang terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Benar ya Bapa, dalam kehidupan kami seringkali kami jatuh dalam keinginan daging yang menghancurkan kehidupan kami, persekutuan kami dalam kehidupan ini. Tapi terima kasih buat firman. Bila Tuhan kami dipimpin oleh Roh, dan terus setiap hari, setiap waktu kami terus mau belajar, berjuang, dan meminta tuntunan Roh Tuhan dalam setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Sehingga Tuhan kami menghasilkan buah-buah Roh dalam kehidupan ini. Setiap keluarga, setiap pribadi, dengan segala persoalan dan pergumulannya. Hari ini kami berdoa Tuhan, bila Tuhan Engkau menangkan kami dalam segala hal. Karena kami punya Tuhan, Tuhan yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, sumber kehidupan kami telah berdoa. Amin.